Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan membahas tentang pengurangan bilangan bulat. Dalam pengurangan bilangan bulat, ada berbagai jenis soal. Yang pertama adalah positif dikurangi positif. Nanti hasilnya bisa positif atau negatif. Yang kedua, positif dikurangi negatif, hasilnya positif. Yang ketiga, negatif dikurangi positif, hasilnya negatif. Yang terakhir atau yang keempat adalah negatif dikurangi negatif, hasilnya bisa positif atau negatif. Nah, mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah pengurangan positif dengan positif, hasilnya bisa positif atau negatif. Misalnya, 4 dikurangi 2, hasilnya adalah 2. Ini menunjukkan bahwa pengurangan positif dengan positif hasilnya adalah positif. Nah, kita akan cari contoh yang lain. 4 dikurangi 6 hasilnya adalah negatif 2. Ini adalah contoh bahwa pengurangan positif dengan positif bisa juga hasilnya adalah negatif. Nah, kita akan pelajari bagaimana supaya pengurangan ini hasilnya positif atau negatif. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah jika angka yang lebih besar ada di kiri, maka hasilnya adalah positif. Sebaliknya, jika angka yang lebih besar ada di kanan, maka hasilnya adalah negatif. Nah, kemudian kita cari selisih kedua angka tersebut. Mari kita buktikan bersama. Misal, ada soal 3 dikurangi 5 sama dengan. Nah, kita lihat terlebih dahulu, yang lebih besar adalah yang kanan. Maka nanti hasilnya adalah negatif. Kemudian, kita cari selisih kedua angka ini. Cara mencari selisih adalah angka yang lebih besar kita kurangi dengan angka yang lebih kecil. 5 kita kurangi dengan 3, hasilnya adalah 2. Maka hasil dari 3 dikurangi 5 sama dengan negatif 2. Kemudian, kita coba buktikan dengan langkah. Kita misalkan, ini Budi. Budi melangkah ke kanan sebanyak 3 langkah. Kita hitung bersama. 1, 2, 3. 3 langkah. Kemudian, karena dikurangi, maka Budi kemudian berjalan mundur sebanyak 5 langkah. Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5. 5 langkah. Nah, kemudian kita hitung jarak dari posisi awal Budi tadi hingga ke posisi sekarang, yaitu 2 langkah ke belakang. Maka benar jika 3 dikurangi 5, hasilnya adalah negatif 2. Kemudian yang kedua adalah pengurangan positif dengan negatif, hasilnya adalah positif. Misal, ada soal 3 dikurangi negatif 2 sama dengan. Nah, pada soal ini ada dua simbol yang sama, yaitu dikurangi dengan negatif. Nah, kedua simbol ini bisa kita jadikan satu menjadi jumlah atau tambah. Nah, kemudian tinggal kita tambahkan seperti biasa. 3 ditambah 2 hasilnya adalah 5. Mari kita buktikan. Kita misalkan Budi. Budi berjalan ke kanan sebanyak 3 langkah. Kita hitung bersama. 1, 2, 3. 3 langkah. Karena dikurangi dengan negatif, maka kemudian Budi berbalik arah. Kemudian karena dikurangi, dia berjalan mundur sebanyak 2 langkah. Kita hitung bersama. 1, 2. 2 langkah. Kemudian kita hitung jarak dari titik awal hingga titik Budi sekarang, yaitu 5 langkah. Maka benar jika 3 dikurangi negatif 2, hasilnya adalah 5. Kemudian yang ketiga adalah pengurangan negatif dengan positif, hasilnya adalah negatif. Misal, kita punya soal
negatif 3 dikurangi 6 sama dengan, nah, karena di sini ada dua simbol yang sama, yaitu negatif dan dikurangi, maka nanti hasilnya adalah kita jumlahkan. Nah, karena yang di depan adalah negatif, maka hasilnya nanti juga negatif. Tinggal kita jumlahkan, 3 tambah 6 sama dengan 9. Maka hasil dari negatif 3 dikurangi 6 adalah negatif 9. Mari kita coba dengan soal yang lain. Misal, negatif 8 dikurangi 4, hasilnya adalah, siapa yang bisa menebak? Hasilnya adalah negatif 12. Kita coba yang lain, negatif 10 dikurangi 12, hasilnya adalah negatif 22. Kemudian contoh soal yang terakhir adalah negatif 12 dikurangi 5, hasilnya adalah negatif 17. Sampai di sini paham? Jika sudah paham, mari kita lanjutkan. Kemudian, jenis yang keempat sekaligus yang terakhir adalah pengurangan negatif dengan negatif, hasilnya bisa positif atau negatif. Misal, kita punya soal negatif 5 dikurangi negatif 2 sama dengan, nah, seperti yang tadi, ada dua simbol yang sama, yaitu negatif dan dikurangi. Seperti yang sebelumnya, kedua simbol ini bisa kita rubah menjadi jumlah. Kemudian hasil dari perubahan tersebut adalah negatif 5 ditambah 2 sama dengan, seperti pada penjumlahan, jika yang lebih besar adalah negatif, maka hasilnya nanti juga negatif. Kemudian kita cari selisih kedua angka ini, yaitu 5 dikurangi 2 adalah 3. Maka hasil dari soal ini adalah negatif 3. Kemudian kita cari soal yang lain. Misal, negatif 3 dikurangi negatif 7 sama dengan, seperti yang tadi, ada dua simbol yang sama, kita rubah menjadi jumlah. Maka hasil dari perubahan tersebut adalah negatif 3 ditambah 7 sama dengan, nah, karena yang ini yang lebih besar adalah yang positif, maka hasilnya adalah positif. Kemudian kita cari selisih kedua angka tersebut, yaitu 7 kita kurangi dengan 3, hasilnya adalah 4. Maka hasil dari negatif 3 dikurangi negatif 7 sama dengan 4. Cara menentukan positif atau negatif adalah 1. Jika angka yang lebih besar ada di kiri, maka hasilnya adalah negatif. Sebaliknya, jika angka yang lebih besar ada di kanan, maka hasilnya positif. Kemudian, kita cari selisih kedua angka tersebut. Mari kita buktikan. Misal, kita punya soal negatif 3 dikurangi negatif 4 sama dengan, nah, karena yang lebih besar adalah yang sebelah kanan, maka nanti hasilnya adalah positif. Kemudian, kita cari selisih kedua angka ini, 4 dikurangi 3, hasilnya adalah 1. Maka, hasilnya adalah 1. Mari kita buktikan dengan langkah. Misal, ini Budi. Budi berjalan ke kiri sebanyak 3 langkah. Kita hitung bersama. 1, 2, 3. 3 langkah. Kemudian, karena ini dikurangi, maka Budi kemudian berjalan mundur sebanyak 4 langkah. Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4. 4 langkah. Kemudian, kita hitung jarak dari titik awal tadi hingga titik Budi sekarang, yaitu 1 langkah. Maka, benar jika negatif 3 dikurangi negatif 4 sama dengan 1. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian paham dengan materi yang disampaikan. Insya Allah, dengan banyak mencoba, kalian bisa paham dengan materi ini. Semoga Allah mudahkan orang yang giat mencoba. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.